Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Anas bin Malik yang didoakan kaya raya dan diangkat anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah dan menghadap kepada Rasulullah seseorang yang bernama Al-Humaysyah binti Milhan yang merupakan ibunda Anas. Al-Humaysyah membawa Anas yang ketika itu masih kecil. Saat itu Anas berambut poni yang menutupi keningnya. Apabila kepala Anas kecil ini bergerak, rambut poni itu pun ikut bergerak. Al-Humaysyah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari kaum Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikan ia pembantumu, ya Rasulullah." Baginda Nabi SAW pun sangat gembira mendengar dan beliau menerima Anas dengan wajah yang menunjukkan rona kebahagiaan. Rasulullah membelai kepala Anas dan rambut poninya dengan jari-jarinya, dan akhirnya Rasulullah menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas saat itu berusia 10 tahun. Ia terus tinggal dalam asuhan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga banyak menerima hadis-hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh sahabat lainnya. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang tidak didapat oleh seseorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan apa dari keagungan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat seluruh dunia iri kepadanya. Dalam sebuah riwayat ia bercerita, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lapang dada dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan aku berniat untuk bermain bersama anak-anak di pasar dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Saat itu aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi. Aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku dan ia mengelus pundakku. Lalu aku pun menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya berujar, "Wahai Anas, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku merasa grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun, atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa engkau lakukan ini?" Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, seperti, "Mengapa engkau tidak mengerjakannya?" Unes adalah panggilan manja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas. Kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satu nasihat beliau adalah, "Anakku,
Apabila engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah, karena yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Rasulullah SAW juga sering kali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuk sahabat Anas adalah Allahumma arzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan serta berkailah hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa nabinya. Anas menjadi orang dari kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak. Anak serta cucunya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad ditambah 3 tahun lagi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Keberkahan ini juga dirasakan kaum muslimin. Ia menjadi rujukan ketika kaum muslimin menghadapi permasalahan atau merasa memutuskan persoalan hukum. Anas mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah SAW. Ia juga telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi Muhammad SAW dan membenci apa yang Nabi benci. Hal yang paling berkesan pada dirinya ada 2, yaitu pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi dan hari ketika beliau SAW wafat. Ia berjumpa Rasulullah, ia menjadi gembira dan bersemangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun apabila terbesit dalam benaknya hari yang kedua, maka ia menjadi sedih dan menangis, serta manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menangis juga. Seringkali ia berkata, sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke kota Madinah, beliau SAW mampu menerangi semuanya, dan pada hari beliau SAW hampir melangkahkan menuju sisi Tuhannya, seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah pada hari Senin, di saat tirai kamar beliau SAW dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah baginda Rasulullah SAW di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami melebihi wajah beliau SAW saat kami mengubur jasad beliau dan menutupnya dengan tanah. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat baginda Nabi untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, aku berharap dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah pada hari kiamat sehingga aku dapat berkata kepada beliau, wahai junjunganku Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais. Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, talkinkan aku dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan ia terus mengucapkan kalimat itu hingga malaikat maut menjelang. Ia berwasiat kepada keluarganya,
tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya serta ikut dikubur dengannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.